Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan para tamu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana saudara masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman sekalian yang dikasihi Tuhan, siapa itu orang? Siapa yang nekat untuk masuk dalam kelompok besar yang diundang masuk dalam perjamuan itu, berani-beraninya untuk tidak mengenakan pakaian pesta? Bukan cuma itu, ditanya oleh tuan pesta pun dia diam saja, masa bodoh. Saudara-saudari yang terkasih, siapa raja dalam pesta ini? Tuhan Yesus di hadapan para ahli Taurat dan imam-imam kepala, dia menggunakan perumpamaan ini dan menyebut Bapanya sendiri sebagai raja. Dan hidup manusia itu diumpamakan seperti sebuah perjamuan nikah. Semua pernah hadiri undangan nikah toh? Undangan yang pesta yang sangat istimewa sekali seumur hidup. Dari itu orang mengucap syukur, orang berbahagia, orang senang-senang sadiki, ya, makan enak, bagus, perjamuan yang bagus, ya. Dan Tuhan Yesus menggambarkan hidup ini itu seperti pesta perjamuan nikah. Hidup ini membahagiakan. Hidup ini penuh dengan sukacita. Diadakan oleh Bapanya sendiri sebagai raja. Dan sepanjang sejarah, Bapanya itu mengundang semua orang, digambarkan sebagai hamba-hambanya, untuk datang dalam perjamuan itu. Tetapi banyak orang yang lebih asik dengan ladangnya, tidak punya waktu untuk itu. Banyak orang yang tidak mau untuk datang dalam pesta itu karena ada urusan mendesak masing-masing. Karena semua tidak datang, akhirnya Sang Bapa yang Maha Baik ini dia perintahkan sekali lagi para hambanya, tolong pergi, cari lagi, paksa dorang datang, bawa masuk. Jangan pikir orang baik saja yang datang, semua yang melakukan kesalahan, baik, benar, suci, kudus, berdosa, bawa semua datang, bersukacita dalam perjamuan yang saya buat ini. Karena apa? Semua yang terbaik yang berasal dari kemurahan hati Allah sudah disembelih dan disediakan untuk segenap kita. Tapi ada orang yang diberikan prioritas dalam sejarah, mereka masih lebih sibuk mereka sendiri sendiri. Jadi bawa semua orang yang lain, bawa masuk. Ya. Banyak orang masuk ternyata, Bapak Ibu Saudara-saudari. Di persimpangan-persimpangan jalan, ternyata banyak orang yang suka datang di pesta itu. Ini hal yang membahagiakan hati Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, bacaan Injil hari ini sangat istimewa karena dia menunjuk satu hal khusus dan istimewa. Ternyata dari semua yang datang itu masih ada satu yang berani tidak pakai pakaian pesta. Semua yang diundang, tolong datang dalam suasana sukacita ini. Saya akan menyertai kamu melalui saya punya pemerintah, petugas kesehatan yang kasih ingat kamu supaya kamu jangan binasa oleh penyakit besaya itu. Ya. Ingatkan ulang-ulang, tapi satu ini masih keras kepala, dia berani sendiri. Dia berani untuk tidak mau pakai pakaian pesta. Dia berani untuk tidak taat. Ya. Dia berani untuk ikut DP diri sendiri. Ditegur pun dia masih tutup mulut dan tidak berani berbicara. Ya. Orang yang tidak mengenakan pakaian pesta adalah orang yang tidak berani untuk mendengar hal yang baik.
Orang yang tidak mau untuk datang dalam momen di mana Tuhan melindungi dan merayakan keselamatan itu untuk dia punya umat dan bangsanya. Orang semua ini sedang dilanda kok, sedang berkabung karena COVID. Toh. Tuhan bekerja lewat banyak orang yang hatinya suci dan baik, mengorbankan hidup mereka, mempertaruhkan keselamatan diri mereka, dan Tuhan bersuara melalui mereka untuk tolong dengar baik-baik mereka itu. Taati, biarpun belum pasti, tapi tolong dengar mereka. Ya, mereka semua diundang, kita semua diundang untuk apa? Masuk dalam keselamatan dan perlindungan yang Tuhan sediakan melalui suara mereka, melalui kebijakan-kebijakan mereka. Tapi masih ada orang saja yang tidak mau mengenakan pakaian pesta. Masih ada orang yang keras kepala dan tidak mau dengar. Ini orang yang tidak siap untuk apa? Untuk pesta perjamuan nikah yang istimewa itu. Dia mau ingin susah sendiri. Ini orang yang keras kepala. Hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita. Tuhan Yesus tidak langsung turun secara ajaib dari dalam surga, tetapi dia bekerja lewat orang-orang untuk menyuarakan, hei mari masuk bergabung dalam perjamuan nikah yang istimewa ini. Tapi please, semua wajib mengenakan pakaian pesta. Semua wajib dengar apa yang saya bicara lewat orang-orang, supaya ngoni semua selamat dan terhindar dari mara bahaya. Pertanyaan sekarang, apakah torang dengar atau tidak? Atau torang menjadi bagian dari kelompok yang tidak mau mengenakan pakaian pesta ini? Tidak mau pakai masker, kepala angin, tidak mau ikut nasihat dan seterusnya. Ini orang-orang yang mau pakai pakaian sendiri dan tidak mau pakai pakaian pesta yang sudah dituntut oleh Tuhan supaya torang selamat, torang baik dan terhindar dari mara bahaya peristiwa alam yang tidak bisa kita hindari ini. Kita berdoa semoga torang bukan menjadi kelompok yang mau pakai pakaian sendiri ketika diundang oleh Tuhan untuk masuk dalam pesta itu. Amin. Kita bangkit.